Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini, di mana hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan istimewa yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan pada hari ini dapat kembali memberkati kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini terambil dari Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema renungan kita pada hari ini adalah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berbicara tentang kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus ini bukan hanya sebuah fakta historis saja. Kebangkitan Kristus bukan juga hanya berbicara tentang kemenangan Kristus atas kematian atau maut. Kebangkitan Kristus juga bukan hanya berbicara tentang kuasa Allah yang membangkitkan Kristus dari kematian. Kebangkitan Kristus bukan hanya menjadi sebuah peringatan yang diisi dengan mengikuti ibadah beserta dengan seluruh perayaannya. Tetapi saudara, kebangkitan Kristus juga seharusnya mempunyai dampak yang signifikan di dalam kehidupan orang percaya, di mana orang percaya mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang mengubah seluruh kehidupannya. Ya. Nah, berdasarkan teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, kita akan melihat ada dua ciri daripada orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Apa saja itu? Mari kita lihat yang pertama, itulah melepaskan segala kebersandaran kepada kemegahan diri. Ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam ayat 5 sampai dengan ayat 6, di situ kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kehidupan Rasul Paulus sebelum dia percaya dan mengenal Kristus. Di dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, di situ diuraikan seperti apa kehidupan Paulus sebelum percaya dan mengenal Kristus. Yang pertama, dia disunat pada hari ke-8. Artinya apa? Artinya Paulus sejak kecil ini, saudara, sejak bayi sudah mentaati hukum Taurat. Rasul Paulus ini sejak kecil sudah memiliki tanda perjanjian Allah di tubuhnya dan disunat tepat pada hari yang telah ditentukan Allah. Kita tahu bersama bahwa Allah mengikat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya, itulah dengan tanda sunat. Jadi setiap bayi dari umat Israel yang berusia 8 hari haruslah disunat
sebagai tanda bahwa dia masuk dalam ikatan perjanjian dengan Allah. Kemudian yang kedua, Paulus menyebut dirinya dari bangsa Israel. Artinya apa? Artinya Paulus menekankan kemurnian asal-usulnya secara mutlak. Ya, dia ini adalah orang Israel yang asli, yang silsilahnya jika dirunut sampai kepada leluhur Israel, maka di situ akan melihat bahwa tidak ada satupun, saudara ya, dari leluhur Rasul Paulus yang menikah dengan orang yang non-Israel. Jadi dengan kata lain, waktu Paulus mengatakan, aku ini bangsa Israel murni, artinya seluruh keturunan leluhurnya jika dirunut, itu tidak ada satu orang pun yang pernah menikah dengan orang non-Yahudi yang bagi orang Israel itu sudah dianggap sebagai orang Israel yang tidak murni lagi. Kemudian dia mengatakan bahwa dia berasal dari suku Benyamin. Ya, ini adalah suku yang setia kepada Yehuda ketika bangsa Israel terpecah menjadi dua. Ya, suku kesayangan, karena Benyamin ini adalah anak Rachel, istrinya Yakub yang paling dikasihi. Benyamin juga ini adalah kesayangan Yakub selain Yusuf. Ya, suku Benyamin adalah suku yang melahirkan raja Israel yang pertama, itulah Saul. Mungkin itulah sebabnya saudara mengapa nama Paulus dahulu adalah Saulus. Ya, untuk mengingatkan bahwa raja Israel yang pertama berasal dari keturunan Benyamin atau dari suku Benyamin yang bernama Saul. Paulus juga menyebut dirinya sebagai orang Ibrani asli. Ya, bukan hanya orang tuanya adalah orang Ibrani asli. Bukan hanya leluhurnya adalah orang Ibrani yang asli, yang tidak ada seorang pun yang menikah dengan orang yang bukan Yahudi, tetapi juga Paulus ini adalah seorang yang menguasai bahasa Ibrani. Paulus ingin menekankan kemurnian dari statusnya sebagai orang Ibrani yang adalah umat pilihan Allah. Jadi bukan hanya darahnya murni sebagai darah orang Ibrani, tetapi juga dia menguasai bahasa Ibrani. Yang berikut, Paulus menyebut dirinya sebagai orang Farisi. Dia adalah seorang Farisi tulen, saudara. Farisi itu artinya yang dipisahkan. Siapa itu orang Farisi? Orang Farisi itu adalah orang yang mendedikasikan hidup mereka sepenuhnya untuk memelihara hukum Taurat secara teliti dan ketat. Dan Rasul Paulus ini adalah salah satu dari kelompok Farisi garis keras, ya. Dia pernah dididik oleh Gamaliel, seorang pakar hukum Taurat, seorang ahli dari hukum Taurat yang sangat dihormati. Dia berguru kepada Gamaliel. Jadi betul-betul Paulus ini adalah seorang Farisi yang tulen. Kemudian dia juga adalah seorang yang sangat giat membela agamanya. Di dalam ayat yang ke-6 dicatat di situ tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Saudara, Paulus adalah seorang yang begitu giat, seorang yang begitu bersemangat untuk membela agamanya. Dia seorang yang begitu giat, dia seorang yang begitu bersemangat untuk membela Allah, sehingga dia akan berusaha untuk menghancurkan siapapun yang menjadi musuh agamanya tersebut. Dan yang berikut, Paulus adalah seorang yang tak bercacat di dalam mentaati hukum Taurat. Ayat yang ke-6 dikatakan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Luar biasa. Artinya apa? Artinya Paulus mengklaim bahwa tidak ada tuntutan hukum Taurat yang tidak dipenuhinya. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menunjukkan kesalahan di dalam Paulus melakukan semua tuntutan hukum Taurat sekecil apapun itu. Ya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau kita melihat seperti apa kehidupan Paulus sebelum dia percaya dan mengenal Kristus, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan kehidupan Paulus seperti itu, Paulus tentunya memiliki segala macam kemuliaan dunia, saudara. Ya. Ia pasti memperoleh kedudukan di dalam hierarki Yahudi. Ia pasti memiliki nama baik dan kehormatan di antara orang-orang sebangsanya. Dia menjadi orang yang sangat disegani, orang yang sangat dikasihi oleh bangsanya. Dia memiliki semua fasilitas.
Dia punya kuasa, dia punya pengaruh di antara bangsanya. Dia punya akses kepada kemuliaan dunia, termasuk juga akses ya ke sorga ya. Kalau misalnya keselamatan itu bisa diperoleh melalui ketaatan kepada hukum Taurat. Ya, sehingga bisa disimpulkan keadaan Paulus sebelum dia percaya dan mengenal Kristus adalah keadaan yang sangat luar biasa. Keadaan yang secara manusia boleh dikatakan sempurna, ya. Keadaan yang menjadi cita-cita manusia pada umumnya, pintar, berkedudukan, punya popularitas, ya, punya segalanya, termasuk juga adalah seorang yang begitu taat mentaati ajaran agama tanpa cacat dan celah. Tetapi saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada saat Paulus percaya dan mengenal Yesus Kristus, seluruh prestasi, seluruh prestise yang dia miliki tersebut, itu merupakan penghalang untuk memperoleh Kristus. Seluruh prestasi dan prestise yang ia miliki tersebut, rupanya merupakan sebuah menara Babel yang menghambat pengenalan akan Kristus. Seluruh prestasi dan prestise yang dia miliki tersebut, ini tidak bisa membenarkan dia di hadapan Allah. Ayatnya yang ke-9 dikatakan, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, ketika Paulus percaya dan mengenal Kristus, bagi dia seluruh prestasi dan prestise yang ia miliki ini adalah sebuah kebangkrutan spiritual. Ya. Ketika Paulus percaya dan mengenal Kristus, seluruh prestasi dan prestise yang ia miliki tersebut merupakan yang pertama sebuah kerugian. Ya. Ayat 7 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku? Ya, maksudnya prestasi dia dan prestise yang dimiliki sebelumnya, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Nah, saudara, mengapa ini bisa menjadi sebuah kerugian bagi Paulus? Ya. Seluruh prestasi dan prestise yang pernah dimiliki oleh Paulus tersebut ternyata tidak memberikan keuntungan apapun dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, semua itu sekarang kuanggap sebuah kerugian. Kenapa? Karena tidak memberikan keuntungan apapun dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Seluruh prestasi dan prestise yang pernah dimiliki oleh Paulus, ternyata itu semua tidak ada nilainya dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Tidak ada nilainya. Ya. Seluruh prestasi dan prestise yang dimiliki oleh Paulus tersebut ternyata tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Ternyata itu semua tidak ada apa-apanya. Tidak berarti apa-apa. Tidak berarti sedikit pun dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Seluruh prestasi dan prestise yang pernah dimiliki oleh Paulus, itu semua ternyata membawa kerugian besar bagi Paulus. Apa itu? Itulah menjauhkan Paulus dari Kristus. Tidak bisa membuat Paulus pada akhirnya dibenarkan oleh Allah. Tidak bisa membawa keselamatan kekal di dalam kehidupan Paulus. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pengenalan akan Kristus ternyata lebih mulia dari semua prestasi dan prestise yang pernah dimiliki oleh Paulus. Paulus kemudian melanjutkan di dalam ayatnya yang ke-8 bagian B, dia mengatakan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Ya.
Saudara, Rasul Paulus kehilangan kedudukannya di dalam hierarki Yahudi. Dia kehilangan nama baiknya di antara orang-orang sebangsanya. Teman-temannya yang dulu mengasihi dia, yang dulu hormat dengan dia, yang dulu segan dengan dia, saudara, kini berpaling dari dia. Dia diasingkan dari banyak orang. Mungkin juga dia diasingkan dalam keluarganya. Dia sekarang berubah dari orang yang paling dikasihi, dari orang yang paling dihormati, dari orang yang paling disegani oleh orang Yahudi, sekarang menjadi orang yang paling dibenci. Ya. Dia meninggalkan keberadaan yang aman. Dia tanggalkan semua zona nyaman itu. Bahkan pada akhirnya dia harus kehilangan nyawanya. Itu semua karena Kristus. Ya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Paulus betul-betul melepaskan semua prestasi dan prestise yang ia miliki tersebut demi Kristus. Dia tidak merasa rugi kehilangan itu semua karena Yesus Kristus. Saudara, ini hanya bisa terjadi bagi orang yang betul-betul sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Segala sesuatu bagi orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus tidak lagi memberikan keuntungan apapun dibandingkan dengan Kristus. Tidak ada nilai apapun dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Segala apa yang dia punya tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Bahkan semua apapun yang dia punya, termasuk mungkin seluruh dunia ini, itu semua tidak membawa keuntungan, justru membawa kerugian besar. Ya, kalau dibandingkan dengan Kristus. Ya. Ini yang Paulus katakan, seluruh prestasi dan prestise yang pernah ia miliki adalah sebuah kerugian. Bukan hanya itu, saudara. Dia juga melanjutkan bahwa seluruh prestasi dan prestise yang dia miliki, ini tuh semua merupakan sampah karena pengenalan akan Kristus. Wih. Di dalam ayatnya yang ke-8 di situ dikatakan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus mengatakan bahwa semua kemuliaan, kemegahan, prestasi dan prestise yang saya miliki itu semua sampah, ya, dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Saudara, pastilah ketika Paulus mengatakan bahwa seluruh kebanggaan yang dia miliki tersebut adalah sebuah sampah, ini pasti akan membuat para penganut Yudaisme, ya, orang-orang Yahudi tulen yang masih memegang prinsip hukum Taurat yang sangat ketat, secara khusus orang-orang Farisi, mereka pasti terkejut. Ya, kok berani sekali Paulus mengatakan bahwa prestasi dan prestise yang sedemikian hebat itu, kok kamu bisa katakan itu sampah? Ya, bukankah ini yang dicari oleh manusia? Bukankah ini yang dibanggakan oleh manusia? Bukankah itu semua yang diandalkan oleh manusia? Tetapi mengapa engkau berani mengatakan itu sampah? Ya, pasti kaget, saudara. Paulus katakan, tidak, itu semua sampah karena Kristus. Ya. Nah, yang menarik, saudara, istilah sampah dalam teks ini berasal dari kata Yunani skubala. Ya, ada yang menafsirkan bahwa kata skubala ini susah sekali untuk ditemukan padanan kata yang tepat atau arti yang tepat. Ya. Istilah skubala ini punya arti sisa-sisa makanan yang dilemparkan kepada anjing. Ya. Atau skubala ini juga mempunyai arti tumpukan sampah yang menjijikkan. Ya. Skubala ini juga punya arti kotoran manusia atau kotoran hewan, atau dalam bahasa kita, mohon maaf, tai, saudara. Saudara bisa bayangkan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Paulus, ya, bahwa semua kemegahan, kemuliaan, prestasi, prestise yang aku miliki itu sama dengan skubala. Itu sama dengan sesuatu yang harus dilemparkan kepada anjing. Itu sama dengan kotoran manusia. Itu sama bagiku dengan tai. Mohon maaf, saudara. Ya. Mengapa itu semua terjadi? Karena pengenalan akan Kristus. Semua apa yang menjadi kemuliaan, kebanggaan, prestasi, dan prestise yang dipunyai oleh Paulus pada waktu itu tidak lebih hanya sebuah skubala. Sesuatu yang menjijikkan, ya, yang tidak pantas
untuk dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika Paulus memikirkan kehidupan masa lalunya, ya, itulah semua prestasi, prestise, kemuliaan, kehormatan yang dia miliki. Ia tidak hanya menganggap itu semua sebagai yang tidak berharga. Ia menganggap itu semua sebagai keharusan yang harus dibuang, ya, harus ditinggalkan. Dengan kata lain, Paulus tidak hanya menganggap hal itu sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai. Paulus juga merasa muak dengan hal itu dan merasa jijik olehnya. Ya, skubala. Ya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah ciri dari orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Apa itu? Orang itu berani melepaskan seluruh prestasi dan prestise dunia ini demi Kristus. Ya. Dia rela menanggalkan semua kehormatan, kemuliaan duniawi demi Kristus. Saudara, Paulus tidak pernah menyesali keputusannya untuk meninggalkan semua kemegahan, kehormatan, kemuliaan yang pernah dia miliki. Dia tidak pernah menyesal ketika dia mengambil keputusan untuk meninggalkan semua prestasi dan prestise demi mengikut Kristus. Kenapa? Karena ia telah memperoleh apa yang mulia dari itu semua. Apa yang berharga dari apa yang pernah dia miliki sebelumnya. Itulah mengenal Kristus. Ya. Ini gambarannya sama seperti pedagang yang setelah menemukan mutiara yang sangat berharga. Orang itu pasti akan pergi menjual seluruh miliknya supaya bisa membeli tanah di mana di dalam tanah itu dia menemukan mutiara yang sangat berharga. Matius pasal 13 ayat 45 dan ayatnya yang ke-46. Saudara, Paulus tidak menyesal telah meninggalkan sumber kebanggaan sebelumnya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dibandingkan dengan pengetahuan dan pengenalannya akan Kristus. Luar biasa, saudara. Betapa hebat kuasa kebangkitan Kristus mengubahkan seorang yang bernama Rasul Paulus ini. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, aplikasinya bagi kita saat ini. Yang pertama, apakah saudara dan saya berani meninggalkan seluruh kesenangan dan kenikmatan dosa demi Kristus? Ya. Dulu waktu kita belum percaya kepada Kristus, kita begitu suka dengan dosa. Dosa begitu nikmat. Ya. Dosa menyenangkan kehidupan kita. Tetapi pada saat kita sudah percaya, beriman kepada Kristus, kalau kita benar-benar telah merasakan kuasa kebangkitan Kristus, apakah kita berani untuk meninggalkan semua kesenangan dan kenikmatan dosa demi Kristus? Ya. Banyak sekarang orang yang melihat dosa itu sebagai sesuatu yang nikmat. Sehingga orang sulit untuk meninggalkan dosa, lalu mulai berdalih dengan berbagai macam alasan supaya dia tetap tinggal di dalam dosa itu. Kenapa? Karena ternyata dosa nikmat, dosa menyenangkan. Tetapi bagi orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, saudara, dia akan jijik dengan itu semua. Dia akan jijik dengan semua kesenangan dan kenikmatan dosa. Dulu memang dia nikmati. Dulu memang dia senang dengan dosa. Tetapi pada saat dia melihat Kristus, Kristus menyelamatkan dia. Kristus membasuh dosa-dosanya. Maka sekarang dia jijik dengan kesenangan dosa. Ya, dia jijik dengan semua kenikmatan dosa. Dan dia tinggalkan itu oleh karena mengikut Yesus. Kalau kita benar-benar telah merasakan kuasa kebangkitan Kristus, saudara, maka kita pasti berhenti berbuat dosa karena Kristus. Kenapa? Dosa tidak memberikan keuntungan apapun bagi kita. Dosa justru mendatangkan kerugian besar bagi kita. Itulah kebinasaan kekal. Ya, ada orang yang senang membangun kemuliaan, kehormatan, popularitas, prestise, bahkan berprestasi yang semuanya ada di dalam dosa. Ya. Orang tidak malu melakukan dosa. Orang tidak merasa jijik dengan dosa. Orang maklum dengan dosa. Bahkan ajaran agama
diubah sedemikian rupa sehingga orang menjadi kompromi dengan dosa. Sehingga orang tidak lagi memandang dosa sebagai sesuatu yang serius. Sehingga dosa bisa itu diselesaikan dengan caraku sendiri, dengan aku berbuat baik dan seterusnya. Ini persis seperti apa yang diajarkan oleh para pengajar-pengajar sesat yang ada di jemaat Filipi, di mana Paulus menyebut mereka sebagai anjing-anjing dan sebagai pekerja-pekerja yang jahat. Ya. Oleh sebab itu, saudara, sekali lagi, kalau kita sudah merasakan kuasa kebangkitan Kristus, maka kita akan jijik dengan dosa. Kita akan tinggalkan dosa. Kita tidak akan simpan dosa, karena dosa itu adalah skubala. Dosa itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Dosa itu sama dengan, mohon maaf, tai. Masa saudara simpan, mohon maaf, tai di dalam hidup saudara? Ya. Oleh sebab itu, mari kita tinggalkan dosa. Mari kita percaya kepada Kristus. Hanya Kristus yang bisa membersihkan hati kita dari skubala-skubala itu. Hanya Kristus yang bisa membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Sehingga dengan demikian, Kristus membenarkan kita. Dan itu semua bukan karena prestasi maupun prestise kita. Itu semua oleh karena kasih karunia dan kemurahan Kristus. Adakah saudara masih simpan dosa? Mungkin saudara simpan kebencian, simpan kepahitan, simpan dendam, simpan video-video porno, simpan kejahatan, ya, simpan perilaku-perilaku yang amoral, saudara ya. Orang melihat saudara sepertinya baik, tetapi saudara sedang simpan dosa, saudara sedang simpan skubala. Ya, hari ini ketika mendengarkan firman Tuhan, mari buang itu. Mengapa saudara simpan sampah? Mengapa saudara simpan skubala yang tidak memberikan keuntungan apa-apa, tetapi justru yang malah akan merusak, mencemari, dan menghancurkan, serta membinasakan hidup saudara? Jangan saudara, jangan. Buang dosa. Mari datang kepada Kristus. Kristus bisa mengampuni saudara. Kristus bisa membebaskan saudara. Kristus bisa membersihkan saudara, menyucikan saudara dari dosa-dosa saudara. Yang kedua, saudara, aplikasi yang kita bisa dapatkan dari bagian ini adalah, apakah kita berani melepaskan atau meninggalkan segala sesuatu yang berusaha merintangi kita dengan Kristus? Segala sesuatu yang berusaha untuk menghambat kita untuk bersekutu dengan Kristus, yang menghalangi pengenalan kita dengan Kristus. Ya. Apa saja itu? Macam-macam, saudara. Bisa mungkin kecanduan terhadap games, kecanduan terhadap internet. Bisa mungkin itu cinta kekayaan, cinta kedudukan, cinta jabatan, cinta popularitas, ya. Keterlibatan dengan praktek-praktek okultisme, sehingga membuat saudara pada akhirnya terhalang untuk bisa mengenal Kristus. Ataupun hal-hal yang lain yang saudara tahu bahwa hal tersebut menyingkirkan Kristus sebagai yang terutama dan yang termulia di dalam hidup saudara. Ya, mari kita tinggalkan itu semua. Kristus lebih berharga dari itu semua. Semua yang ada di dunia ini tidak pantas untuk kita kasihi. Yang pantas untuk kita kasihi adalah Kristus Yesus yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu, saudara, kalau ada segala sesuatu saat ini yang berusaha untuk merintangi saudara, untuk mengenal Kristus, untuk bersekutu dengan Kristus, menghambat saudara, menghambat iman saudara untuk bertumbuh dengan Kristus, hari ini tinggalkan itu semua. Datang kepada Kristus, mengaku semua kepada Kristus, dan mohon Kristus memulihkan. Nah, inilah yang pertama, saudara, yang menjadi ciri daripada orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Itulah melepaskan segala kebersandaran kepada kemegahan diri. Ciri yang kedua dari orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah mengenal Kristus. Ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, saudara, di dalam bagian ini kita akan melihat ada beberapa aspek dari mengenal Kristus. Yang pertama, mengenal Kristus lebih mulia dari apapun juga. Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Saudara, sebelum Paulus mengenal Kristus, segala kemuliaan, kehormatan, popularitas, semua prestasi dan prestise yang dia miliki sebelumnya,
yang ia rasa itu adalah hal yang terbaik. Tetapi ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Kristus, ya, dia mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, yang tiada bandingnya, sehingga apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi dia, itu semua berubah menjadi kerugian. Itu semua berubah menjadi sampah, menjadi skubala baginya karena pengenalannya akan Kristus. Ya. Pengenalan akan Kristus ini lebih mulia dari apapun juga, tidak bisa dibandingkan. Karena pengenalan akan Kristus, maka semua di luar Kristus menjadi sesuatu yang tidak bernilai, menjadi sesuatu yang tidak berharga, menjadi sesuatu yang merugikan, bahkan sampah atau skubala. Paulus tahu betul bahwa mengenal Kristus itu adalah kesempurnaan. Ya. Paulus tahu betul bahwa mengenal Kristus itu adalah kebahagiaan tertinggi manusia. Yeremia pasal 9 ayat 23-24 mengatakan, barang siapa yang mau bermegah, hendaklah ia bermegah karena mengenal aku. Ya. Inilah kebahagiaan tertinggi manusia. Bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan kekayaan, saudara. Bukan apa yang ada di dunia. Kebahagiaan tertinggi manusia adalah mengenal Kristus. Untuk apa saudara punya seluruh isi dunia ini? Ya, kalau saudara tidak mengenal Kristus. Yang berikut, Paulus tahu betul bahwa mengenal Kristus adalah hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3. Waktu Yesus berdoa dan berkata bahwa hidup yang kekal itulah mengenal anak, mengenal Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara tidak heran ketika Paulus mengatakan bahwa mengenal Kristus lebih mulia dari apapun. Karena semua di luar Kristus tidak bisa memberi hidup yang kekal. Untuk apa saudara punya semua isi dunia ini, tapi saudara binasa? Itu semua tidak bisa memberikan jaminan hidup kekal. Itu sebabnya pengenalan akan Kristus lebih penting, lebih berharga, lebih bernilai dari itu semua. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus itulah hidup yang kekal. Saudara mengenal Kristus, saya mengenal Kristus, itu berarti saudara memperoleh hidup yang kekal. Nah saudara, adakah Kristus lebih mulia dari apapun di dalam hidup saudara? Ataukah masih ada di dalam diri saudara yang membuat saudara sulit untuk melepaskannya? Kalau kita betul-betul sudah merasakan kuasa kebangkitan Kristus, maka pengenalan akan Kristus ini lebih mulia dari apapun juga. Dan itu berarti kita akan siap meninggalkan segala sesuatu, menanggalkan segala sesuatu, bahkan tidak bergantung kepada apapun selain hanya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, mengenal Kristus sebagai pengalaman hidup bersama dengan Kristus. Saudara, Paulus mengenal Kristus bukan karena prestasi dan prestise yang dimilikinya, seperti yang dia uraikan dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6. Tetapi karena iman kepada Kristus yang telah membenarkan dia di hadapan Allah. Ayatnya yang ke-9. Nah, di sini kita bisa melihat mengenal Kristus apa artinya? Mengenal Kristus berarti mengenal kuasa kebangkitannya. Mengenal kuasa kebangkitan ini tidak hanya kita mengetahui fakta atau memahami makna kebangkitan Kristus saja, tetapi juga mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu di dalam kehidupan kita yang membawa transformasi, yang membawa perubahan signifikan di dalam kehidupan kita, di mana kita tidak lagi hidup bagi dosa. Kita tidak lagi hidup melayani diri sendiri, tetapi kita hidup bagi Kristus. Nah saudara, mengenal kuasa kebangkitan Kristus berarti saudara dan saya mengalami kuasa Kristus. Ya, ini merupakan sebuah pengalaman rohani dalam kehidupan kita. Kita mengalami kuasa Kristus. Kita mengalami kehadiran Kristus yang menguatkan kita, yang membimbing kita, yang menghibur kita, menyertai kita, bahkan memberikan pengharapan, memastikan kehidupan kita untuk tetap berada di dalam tangannya. Mengenal kuasa kebangkitan Kristus berarti saudara dan saya memiliki jaminan, memiliki kepastian sebagai anak-anak Tuhan. Baik di dalam kehidupan di dunia ini maupun dalam kehidupan di kekekalan nanti. Ya. Yang kedua,
persekutuan dalam penderitaannya. Ya. Nah, istilah persekutuan dalam teks ini memiliki makna mengambil bagian. Ya. Mengenal Kristus berarti saudara dan saya mengambil bagian. Maksudnya terlibat. Maksudnya mengalami sendiri penderitaan Kristus. Ya. Dengan kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, maka kita menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Ayat 10. Seringkali orang salah mengerti mengenai arti dari serupa dengan Kristus. Ya. Orang salah mengerti di dalam memahami serupa dengan Kristus. Ya, banyak orang sekarang ingin menjadi seperti Yesus, ingin menjadi serupa dengan Kristus hanya terhadap sesuatu yang sifatnya lahiriah atau menyenangkan dirinya saja. Ya, misalnya, saya ingin menjadi serupa dengan Yesus, lalu dia minta supaya dibaptis sama seperti Yesus. Ya, di Sungai Yordan lah, dan seterusnya. Ada orang yang mengatakan, aku ingin menjadi serupa dengan Kristus. Lalu dia mempraktekkan puasa Kristus 40 hari 40 malam. Ada orang yang ingin menjadi serupa dengan Kristus, di mana dia kemudian mendemonstrasikan berbagai macam mujizat. Dia merasa menjadi serupa dengan Kristus karena merasa melakukan berbagai mujizat sama seperti Kristus. Ya, saudara, bukan itu menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus, salah satunya adalah saudara dan saya mengambil bagian. Saudara dan saya terlibat. Saudara dan saya mengalami penderitaan Kristus. Ini arti menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Kalau kita lihat lagi, makna menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya, ini mempunyai arti. Yang pertama, itulah merujuk pada kematian terhadap dosa. Roma 6 ayat 1-11 di situ diuraikan mati terhadap dosa. Saudara, ketika Kristus mati, maka semua orang yang ditebusnya juga mengalami kematian itu bersama dengan dia. Ya. Partisipasi dalam kematian Kristus itulah ditunjukkan melalui pertobatan dan pengudusan hidup kita. Kristus mati bagi dosa-dosa kita. Maka saat itu juga kita mati bagi dosa-dosa kita. Artinya apa? Artinya kita bertobat dari dosa-dosa kita. Kita mati bagi dosa. Artinya apa? Kita tidak lagi memiliki keinginan, hasrat, ya, untuk hidup di dalam dosa. Kita mati terhadap dosa. Artinya apa? Kita terus berjuang di dalam pertolongan Roh Kudus mematikan setiap keinginan dan godaan dosa. Ya. Adakah saudara belum mati terhadap dosa? Saudara terus-menerus jatuh dalam dosa yang sama. Belum bisa mati terhadap dosa itu. Percayalah kepada Yesus Kristus. Datanglah kepada Yesus Kristus yang bisa membebaskan saudara dari dosa-dosa saudara. Bersandarlah kepada Kristus sehingga saudara bisa mematikan setiap keinginan dan godaan dosa. Ini arti dari menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Itulah mati terhadap dosa. Menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya juga mempunyai arti mengalami penderitaan yang dialami karena Kristus. Artinya apa, saudara? Artinya ketika kita menderita karena kebenaran Injil, maka itu berarti kita sedang membawa kematian Kristus di dalam diri kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 10a. Waktu saudara dan saya menderita bagi Kristus, itu berarti saudara serupa dengan Kristus. Ya, memang sangat disayangkan orang ingin menjadi serupa dengan Kristus hanya sesuatu yang menyenangkan dirinya saja. Orang ingin menjadi serupa dengan Kristus hanya ingin sesuatu yang bisa mendatangkan popularitas, ya, kehormatan, pujian, pengkultusan terhadap diri. Padahal menjadi serupa dengan Kristus bukan itu. Menjadi serupa dengan Kristus dalam penderitaannya. Saudara dan saya ambil bagian untuk meneladani, mengikuti jejak Kristus. Kristus menderita karena ketaatan kepada kehendak Allah. Demikian pula pada saat kita menderita bagi Kristus, itu adalah panggilan kita, itu adalah hak istimewa, karena dengan demikian kita terlibat dalam pekerjaan Kristus. Karena dengan demikian kita sedang mengikuti jejak dan teladan Kristus, saudara. Kekristenan tanpa mengalami penderitaan Kristus, itu bukan kekristenan. Kalau saudara orang Kristen tapi tidak mau menderita karena Kristus,
tidak mau menderita karena iman saudara kepada Kristus, maka saudara sudah berhenti menjadi Kristen. Saudara tidak sedang menjadi Kristen. Karena kekristenan tanpa mengalami penderitaan Kristus bukanlah kekristenan. Jadi saudara, ketika kita mengalami penderitaan karena Kristus, bersyukurlah. Bersukacitalah karena kita sedang mengikuti jejak dan teladan Kristus, karena kita sedang menyerupai Kristus. Jadi menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya, ini mempunyai arti saudara dan saya mati terhadap dosa, dan sekaligus juga saudara dan saya ambil bagian untuk menderita karena Injil, menderita karena iman kepada Yesus Kristus. Yang ketiga saudara, mengenal Kristus. Apa itu mengenal Kristus? Mengenal Kristus adalah menerima hidup kekal bersama dengan Kristus. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, meskipun kita harus mengalami penderitaan karena Kristus, tetapi sekali lagi penderitaan itu tidak selamanya kita akan tanggung. Ya. Sekalipun kita mengalami penderitaan karena Kristus, ingatlah, ada kemuliaan yang sedang menanti kita. Pada saat kita menderita karena Kristus, ingatlah, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Roma 8 ayat 17. Pada saat kita bertekun menanggung penderitaan karena Kristus, ingatlah, kita kelak akan memerintah bersama dengan Kristus. 2 Timotius 2 ayat 11-12. Ketika kita kehilangan segala sesuatu oleh karena iman kepada Kristus, ingatlah bahwa kita semua akan menerima balasan yang setimpal di sorga nanti. Matius 19 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Inilah aspek-aspek dari mengenal Kristus, ya, yang kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kiranya renungan kita pada hari ini dapat menjadi berkat bagi saudara. Kiranya saudara bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang membawa saudara dan saya kepada sebuah perubahan, yakni melepaskan segala kebersandaran kepada kemegahan diri dan hidup dalam pengenalan akan Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini, luar biasa. Mengenal Kristus lebih dari segalanya Tuhan. Mengenal Kristus lebih mulia. Ketika kami mengenal Kristus, maka segala apa yang kami pikir mulia, berharga, ternyata tidak ada artinya apa-apa. Ketika kami mengenal Kristus, kami menemukan bahwa Engkaulah satu-satunya harta yang termulia. Engkaulah satu-satunya kebahagiaan kami. Tuhan, tolonglah kami, agar kami tidak terikat lagi dengan sesuatu yang berusaha menjauhkan kami dari Kristus. Jangan lagi kami sampai meninggalkan Kristus hanya karena makanan, hanya karena jabatan, hanya karena kedudukan, kekayaan, hanya karena popularitas. Tapi biarlah kami tetap bertahan di dalam pertolongan Kristus sendiri untuk tetap bersandar sepenuhnya kepada Kristus dan bukan kepada dunia ini. Sekali lagi Tuhan, tidak ada yang lebih berharga dari Engkau. Oleh sebab itu, karena Engkau begitu berharga, oleh karena Engkau sudah menyelamatkan kami, maka tidak ada lagi yang lebih penting, yang lebih utama dalam kehidupan kami selain hanya Engkau. Berkati seluruh umat-Mu saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan tahu. Dan Tuhan kiranya memberikan petunjuk, jalan keluar, berkat, hikmat bagi mereka semua. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.